Yah, dia mukanya mewek lagi. Lagi galau ya? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya sahabat kamu Aryan Surya di sini, masih dari Pagar Kehidupan. Kali ini kita akan berbicara mengenai sebuah topik yang bisa jadi langsung membuat kamu menjadi terperangah ya. Terperangah bukan karena topiknya ini membuat kamu kaget, tapi karena bisa jadi topik ini adalah sesuatu hal yang sedang dialami oleh diri kamu sendiri. Benar, kali ini kita akan membicarakan sebuah hal atau topik yang berhubungan dengan perasaan galau. Apakah kamu nih yang mendengarkan suara saya di video kali ini sedang ada masalah kegalauan ya? Sedang ada masalah yang bisa jadi membuat diri kamu menjadi tidak nyaman. Nah, bagaimanapun keadaan kamu saat ini, saya kembali berdoa dulu. Semoga hidup kamu semakin mendekati kebahagiaan dan jalan keluar ya. Semoga apapun yang saya bagikan bisa membuat cara berpikir kamu sendiri mengeluarkan hidup kamu dari masalah. Amin. Teman-teman, kalau kita bicara masalah galau, ternyata galau ini bukan hanya masalah yang diderita oleh anak-anak ABG loh. Kamu mungkin banyak yang umurnya sudah di atas 21 ya. Bahkan banyak juga di antara kamu yang umurnya sudah di atas 30. Tapi kenapa ya? Kok perasaan galau itu kayaknya nggak bisa sembuh-sembuh dari hidup kamu dan selalu aja datang tanpa bisa kamu kendalikan? Kamu tahu kenapa? Masalahnya, galau itu adalah penyakit jiwa, bukan penyakit umur. Kaget ya? Bener, galau itu penyakit jiwa, bukan penyakit umur. Jadi wajar kalau kamu yang umurnya sekarang udah 35, 30, 25, 21, masih aja galau. Itu wajar, karena itu penyakit jiwa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa mengobati galau? Nah, sekarang apa sih mas bro yang menyebabkan seseorang menjadi galau? Nah itu pertanyaan kamu kan. Saya punya jawabannya dan jawabannya pun cukup panjang. Biarkan saya mensederhanakannya dulu ya. Galau itu terjadi teman-teman karena kamu tidak menyadari bahwa dalam hidup ini masalah itu dibagi jadi dua. Bener, masalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, masalah yang berawal dari hal-hal yang bisa kita perbaiki. Yang kedua, masalah yang berasal dari hal-hal yang tidak bisa kita rubah atau tidak bisa kita perbaiki. Nah, kamu yang mendengarkan video saya, menjadi galau, tahu nggak penyebabnya apa? Karena diri kamu selalu mempermasalahkan hal yang tidak bisa kamu rubah kan? Karena memang hal yang tidak bisa kamu rubah, kamu paksa-paksa untuk berubah, ujung-ujungnya lu jadi galau. Karena nggak bisa dirubah tapi kamu maksa. Akhirnya kamu di tengah-tengah deh. Nggak jelas mau ngapain, nggak jelas kemana, tapi pedih. Iya kan? Nah, akhirnya kamu mulai tersenyum. Yang tersenyum itu tuh yang paling galau. Tersenyum karena kamu akhirnya sadar. Iya juga ya, benar juga. Nah sekarang gini, izinkan saya untuk secara perlahan tapi pasti menjelaskan kepada kamu, kira-kira dalam hidup ini hal apa sih yang tidak bisa kita rubah dan tidak perlu kita pikirin. Oke? Hal-hal yang tidak perlu kita pikirin adalah hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Sekali lagi, hal-hal dalam hidup ini yang tidak perlu kita pikirkan adalah hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Sekarang saya akan menyebutkan satu persatu hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita rubah, yang bisa jadi selama ini kamu pikirin sampai kamu galau. Ini dia hal-hal tersebut. Hal pertama yang selama ini kamu pasti pikirin sampai kamu galau, padahal hal itu tidak bisa kita rubah adalah sikap orang lain yang ingin kamu rubah. Wih, gila. Bener gak? Waduh, mas bro tahu aja nih. Iya, kebanyakan di antara kita nih sebagai manusia suka banget merubah sikap orang lain menjadi seperti yang kita mau. Pertanyaannya, bisa nggak kita merubah sikap orang lain menjadi seperti yang kita mau atau inginkan? Bisa nggak teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa. Biasanya nih, orang-orang golongan pertama nih, yang galaunya gara-gara ingin merubah sikap orang lain tuh sifatnya begini. Mas bro, gue lagi galau nih. Gimana ya caranya buat gebetan gue tuh suka sama gue? Gimana ya cara buat suami gue, istri gue, jadi gak kasar lagi sama gue? Gimana ya cara buat orang yang udah nyakitin gue, jadi sadar kesalahannya, kemudian jadi minta ampun sama gue?
Gimana ya mas bro, caranya supaya bos gue tuh yang kelakuannya amit-amit cabang bayi jadi sadar gitu, nggak menyakiti gue lagi. Gimana mas bro caranya? Gimana? Jawaban saya, tidak tahu. Loh, kok nggak tahu mas bro? Karena memang kita sebagai manusia nggak bisa teman-teman merubah sifat dan sikap orang lain. Tidak bisa. Lah mas bro, terus kalau misalnya kita nggak bisa merubah sikap orang, tujuan pagar kehidupan apa? Bukannya pagar kehidupan tujuannya merubah sikap orang. Nah gini teman-teman, apa yang saya berikan di pagar kehidupan, termasuk di video ini adalah inspirasi. Inspirasi itu saya memberikan kamu semacam ide. Tapi untuk merubah hidup kamu sendiri, kamu yang perlu praktek dengan kesadaran sendiri, bukan paksaan saya. Saya nggak bisa membuat kamu jadi kaya, tapi kamu dengan izin yang maha kuasa bisa membuat diri kamu sendiri menjadi kaya kalau kamu mau berubah dengan praktek nyata. Jelas ya? Nah selama ini yang terjadi itu kebalik. Curhatnya gini, mas bro, gue galau banget nih. Kenapa galau? Gue sebel banget. Kenapa sebel? Gara-gara pasangan gue nyakitin gue. Pasangan gue selingkuhin gue. Gimana ya cara buat pasangan gue jadi setia? Tiba-tiba muncul ayam bilang, tahu, alias nggak tahu. Lah kok nggak tahu? Ya nggak bisa. Kalau orang pada dasarnya udah gak setia, tinggalin. Jangan dipaksa untuk setia, titik. Mas bro, gue kerja nih, majikan gue kelakuannya nyebelin banget, nggak menghargai gue sebagai orang yang harus dihargai, sebagai karyawan gue tuh gak dihargai mas bro. Gimana caranya buat majikan gue jadi menghargai gue? Tiba-tiba muncul katak bilang, kokoroyok, artinya apa? Tahu gelap. Lo kok tahu gelap mas bro? Karena memang kamu gak bisa ngerubah majikan kamu. Tidak bisa. Jelas ya? Nah mas bro, sekarang gue ngerti kenapa gue galau. Gue galau karena memang gue harus memaksakan diri gue merubah sikap orang lain yang ingin gue rubah. Gue paham deh. Nah sekarang pertanyaan berikutnya mas bro, seandainya memang nih gue jadi galau karena gue ingin merubah sikap orang lain, pertanyaannya gimana dong cara mengobati gue? Kalau memang gue ingin merubah orang lain, gue kan gak bisa dengan begitu aja sembuh mas bro. Cara ngobatinnya gimana? Nah cara ngobatinnya, seandainya kamu ingin merubah diri kamu menjadi tidak galau lagi, seandainya penyebab galau kamu adalah ingin merubah sikap orang lain, cara ngobatinnya cuma dua. Ngobatinnya ini gampang. Untuk menghadapi orang yang berperilaku aneh sama kamu dan kamu tidak terima, obatnya cuma dua. Yang pertama, toleransi. Waduh mas bro, toleransi, apaan tuh? Toleransi itu artinya kamu menerima semua perilaku dia tanpa sedikit pun mengeluh. Nah, toleransi ini perlu dilakukan kalau kamu sudah mengikat janji dengan orang itu. Misalnya, kamu galau, gue gak suka sama majikan gue mas bro, tapi gue masih terikat kontrak kerja dengan majikan gue. Gue gimana nih kalau gue cabut dari majikan gue, nanti gue melanggar kontrak bisa didenda misalnya. Tapi kalau misalnya gue tidak melanggar kontrak, gue kayaknya sedih gitu harus menghadapi majikan gue yang nyakitin. Gimana? Apa yang harus gue kerjakan? Nah ini kan kondisi yang sering terjadi sama kamu gak enak sama bos kamu, gak enak sama atasan kamu, tapi kamu masih terikat janji atau kontrak kerja sama dia. Gimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya cuma satu, toleransi. Nah kalau saya menyebutkan toleransi, banyak di antara kamu sekolah dan belajar toleransi dari SD, tapi kamu gak tahu kan toleransi itu apa? Toleransi itu intinya teman-teman adalah kamu menerima semua perilaku mereka tanpa mengeluh sedikit pun. Itu namanya toleransi. Kamu menerima kelakuan mereka, kamu menerima perilaku mereka tanpa kamu keluhkan sedikit pun. Itu namanya toleransi. Toleransi itu perlu kamu lakukan seandainya ada hal lebih besar yang harus kamu korbankan demi masa depan kamu. Dalam hal ini ceritanya adalah pekerjaan yang sudah terikat kontrak. Itu dasarnya. Nah cuman pertanyaan berikutnya mas bro, toleransi itu sendiri ada batasannya nggak sih? Pertanyaannya bagus dan jawabannya pun ada.
ada, teman-teman. Jadi gini, bukan berarti saya mengatakan toleransi, kemudian kamu rela dipukulin sama atasan kamu. Bukan berarti saya mengatakan toleransi, kamu ingin menjaga kesakralan pernikahan, kamu bertoleransi dengan pasangan kamu rela dipukulin, kamu rela diinjek-injek. Bukan. Batas toleransi itu tetap ada. Batasnya adalah sampai di mana kamu tidak dihargai lagi. Misalnya, kamu udah menghargai atasan kamu sudah bekerja dengan baik, janji pernikahan dengan baik, sakralnya pernikahan dengan baik, sudah kamu jaga. Tiba-tiba atasan kamu, ceritanya dalam dunia pekerjaan ya, atasan kamu gak ngebayar-bayar gaji kamu. Hak kamu tidak pernah dipenuhi. Kalau dalam rumah tangga mungkin suami kamu mukulin kamu, istri kamu ngejambak-jambak kamu, meludahi kamu, mohon maaf. Nah, sampai titik itu toleransi harus dicabut. Harus dicabut. Nah, kalau sudah toleransi dicabut, masuk ke nomor 2. Tadi saya bilang ada 2 cara untuk kita menghadapi kegalauan terhadap sikap orang lain. Yang pertama saya bilang adalah toleransi, yang kedua adalah meninggalkannya dengan baik-baik. Gampang kan? Toleransi dulu. Kalau setelah ditoleransi tidak ada perubahan, tinggalin baik-baik. Bukan tinggalin pakai marah, bukan tinggalin pakai sumpah serapah, tinggalin baik-baik. Bikin surat pengunduran diri baik-baik. Kalau rumah tangga, cerai baik-baik, biar anak pun tidak merasa sakit hati melihat orang tuanya jadi musuh. Itu aja. Benar kan? Masuk akal nggak? Nah, jadi bagi kamu sekarang yang galau karena sikap orang lain, ayo lakukan 2 hal ini. Kamu tanyakan diri kamu dulu, masih bisa nggak ya gue mentoleransi sikap orang ini? Kalau bisa, toleransi. Ingat, kalau toleransi tidak boleh ngeluh. Kalau kamu sudah dizolimi, hak kamu sudah terinjak-injak, kamu tidak dihargai lagi, masuk yang nomor 2. Pergi baik-baik. Gampang. Iya kan? Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu caranya. Gimana? Udah mulai lega kan? Udah mulai rasanya plong gitu. Karena kamu sudah menemukan, akhirnya tahu kamu harus melangkah kemana. Nah, itu yang pertama. Seandainya kamu galau gara-gara sikap orang lain. Ada loh nomor 2, orang yang galau yang disebabkan bukan karena sikap orang lain. Waduh, galau gara-gara apa tuh mas bro? Orang itu jadi galau juga bisa gara-gara nomor 2, yaitu memikirkan masa lalu yang tidak bisa lagi dirubah. Titik. Kamu yang galau kebanyakan kan mikirin masa lalu yang sudah terlanjur terjadi, gak bisa kamu rubah, tapi kamu pengen maksain diri untuk merubah, jadinya galau deh lu. Nah, orang yang galau karena masa lalu ini selalu menggunakan sebuah kata ajaib yang khas. Kata ajaib yang khas bagi orang yang suka menggalaukan masa lalu itu apa mas bro? Kata itu adalah seandainya. Bener, kata seandainya ini adalah kata yang selalu dikatakan oleh orang-orang yang menggalaukan masa lalu. Contohnya begini, aduh seandainya dulu gua gak ketemu dia. Aduh seandainya dulu gua gak korupsi. Aduh seandainya dulu gue gak melakukan perbuatan itu sama mantan gue. Aduh seandainya dulu gue gak menyanyiakan pekerjaan gue. Iya kan? Ketika ada kata seandainya, itu berarti lu pengen ngerubah masa lalu dan tidak bisa. Akibatnya kamu galau. Bener apa enggak? Nah, orang yang ngangguk-ngangguk ambil senyum itu yang ternyata galaunya karena masa lalu, yaitu kamu. Iya kan? Lah, mas bro tahu aja, ya tahu. Iya kan? Galau karena masa lalu kamu yang ingin kamu rubah. Sekarang saya tanya lagi sama kamu. Menurut kamu bisa nggak kita merubah masa lalu? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Iya nggak bisa mas bro. Tapi gue sakit banget kalau mikirin masa lalu mas bro. Gue tuh kepikiran banget masa lalu gue. Nggak bisa gue lepasin gitu. Ke bawah sampai mimpi mas bro. Gimana dong caranya? Nah gini. Untuk bisa menyikapi masa lalu dengan bijak, kita harus belajar dari yang namanya mobil. Bener, saya yakin semua di antara kamu ini pernah naik mobil. Baik itu mobil pribadi ataupun mobil angkutan umum. Nah sekarang coba pikirin deh. Pikirkan terakhir kali kamu naik mobil dan sekarang saya tanya. Kenapa di mobil ada yang namanya kaca spion?
Kenapa di mobil harus ada kaca spion? Ya karena supaya mobil itu bisa ngelihat ke belakang mas bro. Kalau di belakang ada motor atau mobil mau nyusul, mobil itu bisa memaspadakan diri supaya nggak nabrak. Nah kamu sadar nggak sih teman-teman, bahwa masa lalu itu fungsinya sama seperti kaca spion loh. Kaca spion itu kan dibuat supaya kita bisa jadi lebih waspada kan, supaya kita tidak nabrak. Begitu juga dengan masa lalu. Masa lalu kamu yang pedih itu sebenarnya adalah pelajaran. Pelajaran yang bisa berguna banget bagi masa depan kamu sebagai manusia yang berkembang. Teman-teman, manusia itu kan semuanya sebenarnya belajar loh. Walaupun kamu sekarang sedang tidak sekolah, kita semua ini sebenarnya sedang belajar. Belajarnya dari mana? Dari masa lalu. Nah, kalau seandainya diri kamu galau gara-gara ingin merubah masa lalu, itu sama aja kayak kamu menggalaukan bayangan yang ada di kaca spion. Gimana bahayanya? Bisa nabrak. Loh kok nabrak mas bro? Ya nabrak lah. Fokusnya bukan ke kaca depan malah ke kaca spion, ya nabrak. Sama seperti kamu nih, yang terlalu fokus ke masa lalu, ingin merubah masa lalu, tapi melupakan di mana kamu berada saat ini. Itu dia. Orang yang menggalaukan masa lalu tuh kasihannya, dia lupa sekarang ada di zaman apa, sedang apa, dan melakukan apa. Lo jangan ketawa, itu kamu. Iya, kamu yang sedang galau masa lalu itu kan tidak ingat kamu sekarang lagi di mana, lagi ngapain, dan sedang apa. Iya kan? Coba saya tanya, sekarang tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Ayo, lupa, pasti harus ngeliat handphone dulu. Nah itu pertanda tuh, pertanda kamu tidak fokus dengan keadaan kamu saat ini. Galau. Ah mas bro tahu aja, tolong dong obatin, gue bosen nih jadi orang galau karena masa lalu. Nah cara ngobatinnya untuk orang yang galau dengan masa lalu ini sederhana. Pikirkan kaca spion, pikirkan perkataan saya bahwa masa lalu itu perlu terjadi apapun bentuknya sebagai pelajaran. Kamu katakan kepada diri kamu sendiri, gue punya masa lalu sebagai pelajaran. Justru gini teman-teman, semakin pedih masa lalu kamu, sebenarnya pelajarannya semakin bagus loh. Orang yang masa lalunya biasa-biasa aja, mohon maaf, dia pelajarannya nggak begitu berharga dibandingkan dengan orang yang masa lalunya kelam. Nah harusnya, kalau kamu masa lalunya kelam itu bersyukur. Loh bersyukurnya kenapa? Karena pelajaran kamu bagus. Tidak dimiliki atau belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi intinya, belajarlah menghargai masa lalu sebagai pelajaran berharga. Terima itu sebagai pelajaran. Titik. Nah itu penyebab galau yang pertama dan yang kedua. Nah yang ketiga, ada nih salah satu hal yang sering banget buat kamu jadi galau setelah dua hal tadi. Yang pertama tadi kan sikap orang lain bisa bikin kamu galau. Yang kedua adalah masa lalu kamu yang ingin kamu rubah. Yang ketiga ini nih, yang membuat kamu bisa menjadi galau, baik secara sadar ataupun tidak. Apa mas bro yang bisa membuat orang jadi galau? Yang ketiga adalah rencana ilahi. Waduh, maksudnya gimana? Gini, banyak orang-orang di sekitar saya, mereka menjadi galau karena dia tidak mau menerima apa yang sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Sekali lagi saya ulangi, banyak orang-orang di sekitar saya, mereka menjadi galau karena tidak mau menerima apa yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa di dalam hidup dia. Nah contoh dari orang-orang ini nih seperti ini. Banyak di antara kamu mungkin yang kepengen banget punya anak, tapi kamu tidak bisa punya anak atau belum bisa punya anak seberapa keras pun kamu berusaha, sehingga kamu jadi galau. Ada nggak di antara kamu yang begitu? Pengen banget punya anak mas bro, gue udah bertahun-tahun nikah, tapi nggak dikasih-kasih anak, gue udah ke kiri, udah ke kanan, nggak punya-punya. Ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Ada ya? Dan itu yang membuat kamu jadi galau kan? Atau mungkin begini, kamu ingin menjadi seorang karyawan di perusahaan X. Kamu udah berdoa, tiba-tiba begitu ngelamar, bukannya kamu diterima di perusahaan X, malah kamu ditolak mentah-mentah. Ujung-ujungnya kamu sakit hati dan jadi galau. Kamu pengen segera dapet jodoh, sering banget berdoa pengen ketemu jodoh, tapi hingga saat ini belum kunjung datang jodoh yang tepat. Akhirnya kamu galau. Iya kan? Galau bukan karena apa-apa, galau karena memang kamu belum bisa menerima rencana dari Yang Maha Kuasa. Kenapa sih gue udah berusaha tapi kok mentok terus?
Nah ini dia nih, kenapa sih diri kamu tidak bisa menerima bahwa memang apa yang kamu inginkan itu belum tentu yang terbaik loh. Bener, apapun yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu saat ini. Kamu tahu dari mana bahwa ketika kamu sekarang nih pengen punya anak, saat ini adalah saat yang terbaik untuk kamu punya anak? Kamu tahu dari mana? Kamu tahu dari mana juga bahwa saat ini kamu pengen jodoh adalah memang saat ini saat yang tepat untuk kamu mendapatkan jodoh? Tahu dari mana? Kamu tidak tahu apa-apa, kita semua tidak tahu apa-apa. Kita semua nih, kalau dibandingin sama yang Maha Kuasa nggak ada apa-apanya. Yang Maha Kuasa lebih mengetahui kapan dan bagaimana sesuatu itu sebaiknya terjadi. Jadi bagi saya, kalau memang apa yang saya inginkan belum terkabul, bukan berarti tidak dikabulkan, tetapi ditunda sampai saatnya yang terbaik. Itu dia rahasianya. Ya, jadi bagi kamu yang sekarang galau gara-gara pengen sesuatu cuman belum dikabulkan sama yang Maha Kuasa, coba sekarang kamu taruh tangan kamu di dada, kamu ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya begini, apa yang saya kehendaki belum tentu yang terbaik. Katakan. Sambil kamu katakan itu, katakan lagi, apapun yang dikehendaki oleh yang Maha Kuasa, itu pasti yang terbaik buat saya. Amin. Udah, selesai. Dari situ kamu tahu bahwa, oh iya ya, bener juga. Ngapain sih gue ngotot selama ini, pengen itu, pengen buru-buru pengen ini, buru-buru punya itu, ngapain? Toh, gue punya yang Maha Kuasa. Gue diciptakan sama Sang Pencipta gue. Masa gue mau ngotot? Nah, iya kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, ayo. Dari sini, saya sudah mengajarkan banyak hal tadi di belakang mengenai bagaimana cara kamu menghadapi kegalauan. Sekarang perasaan kamu gimana? Apakah saat ini kamu sudah merasa jauh lebih baik, jauh lebih ringan dan jauh lebih plong dibandingkan kamu sebelumnya? Kalau memang sudah, selamat. Karena bisa jadi kamu sudah berubah menjadi orang baru yang lebih baik. Nah sekarang, tugas praktek kamu adalah silahkan kamu lihat. Apakah penyebab galau kamu dari 3 hal yang saya sebutkan tadi? Jika iya, rubah pola pikir kamu dengan apa yang saya katakan tadi dan maju dengan langkah yang baru. Langkah yang baru berarti praktekkan apa yang saya katakan tadi dengan praktek yang nyata. Satu hal yang perlu kamu ingat, kegalauan itu sebenarnya adalah ilusi belaka. Pikiran kamu adalah musuh kamu sekaligus sahabat kamu. Oleh karena itu, gunakan pikiran kamu dengan baik, maka dia akan menjadi sahabat baik kamu kemanapun kamu melangkah. Dan apabila memang kamu masih butuh bantuan saya, lihat layar kamu. Di situ banyak video yang bisa langsung kamu klik sekarang juga. Silahkan diklik, bisa jadi itu yang kamu butuhkan. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.